Otak intelektual adalah kemampuan untuk mengentertain, untuk mengolah informasi tanpa punya keputusan percaya atau tidak percaya dulu. Dah dipelajari dulu, keputusannya baik atau buruk nanti di belakang. Artinya begini, pada semua teknologi yang masuk, pelajari. Karena teknologi itu intinya hanyalah alat. Jangan terancam dulu. Ada artificial intelligence, oh kayak gini. Ada ini, oh kayak gini. Pelajari limitnya. Karena ketika kamu sudah tahu limitnya, kamu akan bisa memanfaatkan itu menjadi pasukanmu. Kalau kamu nggak tahu limitnya, kamu nggak belajar, kamu nggak berhak ngomong apa-apa. Mau menolak atau menerima, kamu nggak berhak. Seperti semua pembuat undang-undang pornografi, itu nggak berhak ngomong kalau mereka tidak ahli pornografi. Mas Abram, mungkin pertanyaan kedua bisa disampaikan, nanti kita gabung saja ya pertanyaan kedua hingga yang kelima. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khudori Farabi, Pak. Saya dari NU. Bukan PBNU tapi NU, Pak. Karena saya nggak dapat rekomendasi harus mewakili gitu. Jadi saya dari NU gitu aja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi dari Pak Amin Abdullah. Metodologi infusi nilai-nilai agama ke semua jenjang pendidikan kita. Bapak-bapak sekalian, memang problem sekarang ini adalah ya belajar tambah tinggi ilmunya, tambah nggak benar tadi itu, tambah tinggi ilmunya, tambah korupsinya besar dan sebagainya lah. Menurut saya yang paling efektif infusi nilai-nilai agama ini adalah dari keteladanan lah, Pak. Itu 14 abad yang lalu itu kan Rasulullah diturunkan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, keteladanan dalam semua tingkatan, baik di keluarga, di masyarakat, lebih luas dan di pemerintahan lah. Ini kita yang minus, Pak. Di pemerintahan misalnya, tokoh politik bilang nanti kalau saya jadi ini, lakukan ini setelah jadi zong, dan itu jadi serapan kita sehari-hari informasi itu, sehingga nilai fundamental yang kita tanamkan tidak akan masuk, karena yang paling efektif ada replikasi, keteladanan. Jadi minus kita pada posisi saat ini adalah keteladanan. Jadi selain konsepsi pendidikan kita juga kadangkala terlalu lebih, Pak, kepada masukan-masukan internasional. Misalnya begini, untuk pendidikan anak sekarang ini, anak yang salah tidak boleh diapa-apain, sama guru pun disentuh pun tidak boleh, karena itu mencederai hak asasi anak. Bahkan guru pun sekarang takut itu kalau ini. Padahal agama kita jelas kalau anak itu nggak mau sholat itu boleh dipukul loh, Pak. Tuh lah, kenapa ini kita mengadopsi nilai luar, kita biar dianggap beradab, biar dianggap ini. Jadi kita kadang lupa dari nilai dasar kita sendiri. Kata Pak Yudi Latif tadi kan, Pancasila itu salah satu unsurnya kan nilai-nilai agama yang kita jadikan pedoman gitu. Lah kita kadang-kala merasa ingin dianggap maju, modern, kita dengan gampang mengadopsi biar dianggap keren gitu, Pak. Jadi menurut saya sistem pendidikan kita perlu banyak dilakukan, istilah kemarin itu rekonstruksi, inilah perlu dijebol ulang lah. Kalau ingin kita ke depan punya masa depan yang lebih baik. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, untuk Pak Rafiq sebetulnya, untuk bapak-bapak penyelenggara, saya dari unsur-unsur agama, Pak. Tadi saya ngobrol dengan Pak Winata, Pak Permana dari Buddha, dari Muhammadiyah, dari Hindu.
dewasa ini kita sebagai bangsa kan sedang dikuyok-kuyok kalau bahasa Jawanya oleh IMF, oleh Eropa. Kita hilirisasi ini kan ditentang mati-matian sama mereka, Pak. Nah, menurut saya forum yang luar biasa ini bagaimana entah lewat melalui rekomendasi atau apa, kita sebagai unsur-unsur agama atau peserta Saracen ini membuat pernyataan sikap untuk mendukung program pemerintah tersebut dan melawan kita sebagai masyarakat, sebagai unsur-unsur agama berada di belakang pemerintah dengan catatan, Pak, hilirisasi yang punya semangat etnoantropologi, hilirisasi yang menghargai kekuatan lokal, yang mengajak masyarakat lokal, bukan hilirisasi yang hanya menguntungkan satu kelompok saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang terima kasih Bapak dari Nahdlatul Ulama. Berikutnya Bapak Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi banyak agak lupa saya samber-samber aja ya. Tentang apa namanya? Keteladanan. Iya, keteladanan. Semua makhluk itu pasti pengen naik di hierarki. Pengen tumbuh. Entah hierarki ekonomi, entah hierarki pendidikan, kepandaian, entah hierarki kesolehan di agama dan seterusnya. Dan untuk naik hierarki selalu ada sebuah permainan. Ada selalu sebuah gameplay, ada tolak ukurnya. Kemudian yang naik hierarki, yang di atas hierarki akan direplikasi menjadi teladan oleh generasi berikutnya. Contoh paling gampang, kalau singa yang paling kuat, DNA-nya akan diteruskan oleh keturunannya. Gitu juga dengan manusia, yang paling tinggi di hierarki akan direplikasi idenya oleh generasi berikutnya. Kenapa kita kehilangan kekurangan teladan? Karena pun kalau ada orang baik, dia tidak akan naik pada hierarki di sistem Indonesia. Kamu orang yang baik, jujur, gimana mau naik hierarki yang mana? Pasti disikut oleh yang lebih agresif. Memang polanya seperti itu. Kalau cuacanya tidak berubah, kita tidak akan pernah menemukan teladan. Apakah tidak ada teladan di Indonesia? Banyak. Cuman bukan yang dilihat orang bareng-bareng. Dia akan tersembunyi di kampung-kampung, di daerah-daerah yang tidak ikut permainan yang ada di kita saat ini. Tadi ketika ngomong meritokratis, itu adalah salah satu bentuk permainan naik hierarki yang paling efektif. Misalnya Temujin, Genghis Khan, dengan zaman Sengoku. Banyak kita bisa melihat contoh sejarah bahwa tidak ada satupun peradaban di dunia yang maju kalau permainannya bukan meritokratis. Naiknya berdasarkan kompetensi dan efektivitas dia dalam kontribusi pada society. Kita yang naik bukan yang itu kok, apalagi di dunia sosmed, yang naik bukanlah yang kontennya berisi, yang naik adalah yang bisa membuat kita tertawa. Jadi jangan kaget kalau kemudian kita mencari tokoh-tokoh idola yang bisa membuat kita tertawa. Kalau kemudian bikin undang-undang yang membuat kita tertawa, itu sesuai dengan pilihan kita. Karena kita memang cari badut kan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang saya banggakan, saya sedih setengah mati ini, tapi tidak mudah untuk mencari jalan keluar di sini. Kita tidak kekurangan teladan. Kita hanya tidak bisa mengangkat teladan itu untuk bisa kita lihat bersama-sama sistemnya. Nah, justru sebenarnya digital ini merupakan jalan keluar yang berbeda. Bisa menjadi potensi jalan keluar. Kenapa? Karena sistem yang ada sekarang dan sistem yang ada di digital itu masih cukup terpisah untuk bisa membuat gameplaynya sendiri. Kebetulan, tapi gameplaynya yang buat bukan kita. Gameplaynya yang buat adalah orang luar negeri yang kita ikuti dengan buta. Dan gameplay itu tidak didesain untuk mengangkat hierarki manusia yang terbaik. Diangkat untuk mengangkat, hierarkinya dibuat untuk mengangkat manusia yang paling populer. Sehingga yang paling naik di dunia sosial media adalah orang populer.
Nah, ini lagi-lagi gimana kita bisa menggunakan, tadi ketika saya mengatakan bahwa teknologi sebenarnya kesempatan, itu adalah bagaimana kita bisa membuat alternatif sistem hierarki tersebut agar bisa mengangkat orang yang dalam tanda petik bisa dijadikan teladan, kan gitu. Tapi itu bukan masalah yang mudah dan tidak mudah juga membahas itu karena pengetahuannya tidak hanya hanya sosiologi tapi juga urusan psikologi, urusan teknis IT, urusan algoritma, apalagi sekarang masuk artificial intelligence. Kita butuh orang yang cukup tahu banyak hal untuk bisa menyatukan itu menjadi sebuah social engineering yang baik. Nah, ada sebuah metode pendidikan yang kayaknya Russell Ackoff yang menunjukkan. Itu namanya adalah contextual learning yang menurut saya itu sangat cocok di dunia sekarang. Di mana anak itu tidak diajari apa-apa, tapi anak dikasih PR. Kamu ngerjain ini. Karena dia akan dengan mudah mengumpulkan informasi yang dia butuhkan, terus untuk memecahkan masalah tersebut. Ini pernah dijadikan percobaan dan efektivitasnya luar biasa. Ada anak kelas 2 SD, itu dikasih tugas ngajarin matematika ke komputer selama 6 bulan. Tapi dia didekatkan buku-buku sumber pelajaran matematika tersebut. Dia nggak diajari matematika, cuma dikasih challenge. Kalau anak sekarang bilang, bukan PR. Kalau PR insinuasinya negatif. Kalau challenge, anak-anak kecil semangat nih. Oh challenge, kamu ngajarin komputer nih. Jadi dia belajar sendiri dari buku. Selama 6 bulan dia mengajarkan komputer seperti kalau dia belajar 4 semester. Waktunya sangat cepat untuk belajar segitu banyak. Contextual learning. Anak sekarang memang learning by doing. Karena informasi untuk bisa melakukan sudah tersedia di mana-mana. Tinggal didekatkan sedikit. Karena sekarang masih pakai Google, ada yang lebih dekat lagi, yang namanya artificial intelligence. Itu langsung mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keyword yang tidak boleh kita lupakan untuk ini semua menurut saya adalah kalimat choice. Semua manusia itu punya choice. Dan anak muda, milenial, apalagi Z, itu choice-nya jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Dengerin radio, dengerin musik, choice. Nonton TV, kapan apa, choice. Ngomong sama siapa, choice. Mau apa, semuanya choice-nya luar biasa. Kalau kita masih dikungkung sesuatu, generasi muda akan berontak. Karena dia pengen mencari choice. Beri dia pilihan dan tunjukkan pilihan yang baik adalah ini karena ini membawamu kepada sesuatu yang lebih besar. Sebelum kita bisa membangun itu, kita tidak akan bisa membawa seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai sebuah ideologi. Kita tunjukkan bahwa ideologi itu memang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk society, applicable, dan bisa dilakukan kapan saja. Itu tidak mudah, bisa ngomong utopian. Saya cuma pengen mengingatkan bahwa jangan lupa, atas apapun sebenarnya yang pengen kita olah adalah manusianya. Terhadap ideologi, terhadap intelektual, jangan lupakan bahwa yang kita olah adalah manusia. Menjawab yang satu lagi menjawab yang di Zoom tadi. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang berbeda. Jangan punya keputusan apapun sebelum kamu mendalami. Salah satu gini. Ada kalimat yang mengatakan begini. Otak intelektual adalah kemampuan untuk mengentertain, untuk mengolah informasi tanpa punya keputusan percaya atau tidak percaya dulu. Dipelajari dulu, keputusannya baik atau buruk nanti di belakang. Artinya begini, pada semua teknologi yang masuk, pelajari. Karena teknologi itu intinya hanyalah alat. Jangan terancam dulu. Ada artificial intelligence, oh kayak gini. Ada ini, oh kayak gini. Pelajari limitnya. Karena ketika kamu sudah tahu limitnya, kamu akan bisa memanfaatkan itu menjadi pasukanmu. Kalau kamu nggak tahu limitnya, kamu nggak belajar, kamu nggak berhak ngomong apa-apa. Mau menolak atau menerima, kamu nggak berhak. Seperti semua pembuat undang-undang pornografi, itu nggak berhak ngomong kalau mereka tidak ahli pornografi. Bener nggak kalimat saya? Logikanya bener atau salah itu? Nggak, maksudnya banyak yang gini, banyak mengenal bahaya artificial intelligence. Jangan pakai artificial intelligence. Nanti toh, dia itu arus yang kamu nggak bisa hindari. Dia seperti angin yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita bisa mengarahkan layar loh. Anginnya seperti apa kalau arah layarnya kita benar, kapan kapal akan berjalan seperti yang kita mau.
Artinya teknologi seperti apapun, asal kita tahu diri kita tahu limitasinya, kita akan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kita. Jangan ditunggangi, tapi menunggangi. Jadi server. Ayo jadi bangsa Indonesia yang pandai, pintar menghadapi masa depan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.